Oke, perkenalkan saya Winston. Di materi kita hari ini atau di video kita kali ini akan saya bahas terkait gambaran umum terkait pajak sama praefaktur. Tapi dalam tahap yang basic ya, karena saya masih belum ke dalam tahap teknis dulu. Paling nggak itu ada gambaran umum sama. Jadi di video kali ini akan saya bahas sebelum sama sesudah sebagai PKP gitu. Sebelum menggunakan e-faktur dan sesudah sudah menjadi PKP, jadi harus ada pakai e-faktur. Oke, lanjut aja slide-nya. Nah, pertama disclaimer dulu. Di disclaimer kali ini akan saya kasih tahu dulu bahwasanya penjelasan ini bersifat general dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan secara orang umum, orang awam, jadi agar mudah dimengerti. Jadi ini di video kali ini tidak akan saya bawakan dalam bentuk bahasa-bahasa aturan, karena kan kalau misalnya bahasa aturan kan pada nggak ngerti itu. Nah, oke. Nah, ini beberapa case yang sering saya hadapi ketika ada orang yang tanya, MPWP itu bukan PKP ya, yang satu hal yang mesti dipahami. Bahwasanya MPWP itu, kalau misalnya ada MPWP, bukan berarti kita udah lapor pajak. Terus ada MPWP bukan berarti kita udah dipotong pajak, ada MPWP juga bukan berarti kita udah bayar pajak. Nah, terus ada MPWP bukan berarti kita udah lapor pajak juga. Nggak perlu lapor pajak. Itu agak fatal di bagian sini. Terus ada juga, ada MPWP, bukan berarti udah jadi PKP. Itu hal yang berbeda, jadi nggak nyambung gitu sih sebenarnya. Dan ada beberapa kasus yang lain. Tapi yang paling sering saya jumpai sih yang ini sih, udah bayar pajak, udah dipotong pajak, udah lapor pajak. Itu kalau misalnya nggak ada trigger untuk pelaporan sendiri, ya nggak mungkin tiba-tiba terlapor gitu. Nah, jadi ini kurang lebih bentuk dari NPWP. Jadi ada 15 digit. Terus di slide yang ini akan saya bahas MPWP itu ibaratnya itu cuma kartu doang. Jadi kalau misalnya MPWP itu bukan PKP. MPWP itu kalau misalnya ibaratnya saya ada kartu MPWP, tapi status saya belum PKP. Jadi kalau misalnya mau jadi PKP, ada dua tahap. Pertama kita daftarkan dulu MPWP. Terus yang kedua kita daftarkan lagi sebagai PKP. Jadi ada dua proses. Jadi nggak sekali proses doang. Begitu MPWP-nya sudah ada, statusnya masih belum PKP. Kita mesti daftarkan dulu untuk mendaftarkan dikukuhkan sebagai PKP. Nah, begitu kita daftarkan PKP, ibaratnya itu statusnya itu di-upgrade di sisi perpajakan. Jadinya itu MPWP dengan status PKP. Yang perlu kita ketahui, nomornya tetap sama. Kita lihat. Nomornya tetap sama, cuma di dalam sistem itu sudah statusnya itu udah berbeda. Itu statusnya sudah menjadi PKP. Nah, penting sebelum menjadi PKP dan setelah menjadi PKP itu harus dipikirkan secara matang-matang apa sih beda sebelum PKP dan sesudah jadi PKP. Yang pertama, kalau di kolom yang ini akan saya buat sebelum, ini sesudah. Nah, yang paling penting itu sebelumnya, itu ketika ada dua kewajiban sebenarnya. Kewajiban lapor sama bayar. Tapi kita bahas dulu yang lapor. Kalau misalnya yang lapor, kita lihat di slide-nya. Kalau misalnya sebelum jadi PKP, itu cuma perlu lapor PPh aja. Terus kalau misalnya yang sesudah jadi PKP, itu ada tambahan baru, namanya PPN. Nah, kalau misalnya di sebelum PKP, kita tadi mikirnya cuma PPh aja, terus sekarang PKP kita mesti laporkan PPh, mesti lapor terkait PPN-nya juga. Di segi PPh, di segi PPh itu ada namanya SPT masa tahunan, ada namanya SPT masa bulanan. Nah, SPT PPh tahunan itu ya namanya juga tahunan, berarti pelaporan itu setahun sekali. Nah, kalau misalnya pelaporannya setahun sekali, maksimal bulan Maret untuk orang pribadi, contohnya seperti kayak
kita pribadi, diri masing-masing pribadi gitu, karyawan ataupun dia usahawan itu tetap pelaporannya itu setahun sekali, paling lama bulan Maret. Sedangkan untuk yang kayak badan, CV, PT, ataupun kayak joint operation ataupun sejenisnya, yayasan pun tetap lapor juga. Jadi kalau misalnya ada NPWP dalam bentuknya selain orang pribadi, itu tetap wajib lapor. Paling lama, April. Mana mau saya? Oke, April per tahun. Kecuali kalau misalnya ada metode pembukuan yang lain ya. Tapi kita saya kasih tahu dalam bentuk gambaran umum dulu. Kalau misalnya yang orang pribadi paling lama bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Nah, kalau misalnya yang badan itu Januari, Februari, Maret, April, paling lama April. Kecuali kalau misalnya ada situasi khusus, diatur bahwasanya, oh ya ini servernya down, jadi diperpanjang. Tapi itu biasa ada pengumumannya. Tapi pengumumannya itu biasanya itu dari akun Instagramnya apa, P2 Mas, ataupun dari Dirjen Pajaknya sendiri. Jadi yang pastinya ada pengumuman langsung. Nah, kalau misalnya nggak ada pengumuman, ya tetap berlaku normal di Maret sama di April. Terus, ada namanya SPT masa bulanan, SPT PPh masa. Oh ya, di sini di video kali ini, kalau misalnya saya sebutkan SPT masa, berarti itu SPT bulanan. Kalau misalnya SPT tahunan, ya tahunan ya kan. Nah, SPT PPh yang masa atau bulanan, itu paling maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya di sini, itu contohnya pasti PP 21, 22, 23, terus 4 ayat 2, 15 sama 26. Oke, 26. Sip. Nah, itu tapi kalau misalnya PP 21, 22, 23, 4 ayat 2, 15, 26, tergantung. Jadi ini nggak saya bahas spesifik di sini dulu, kita fokus dulu ke beda PKP sama sebelum PKP aja. Nah, kalau misalnya di PPN, di PKP, itu ada kewajiban pelaporan PPN. Kewajiban pelaporan PPN itu untuk itu cuma ada bulanan. Jadi nggak ada yang PPN itu nggak setahun sekali gitu. Jadi dia cuma lapornya bulanan. Nah, kalau misalnya pelaporan bulanan, itu paling lama maksimal akhir bulan berikutnya. Contoh, transaksinya bulan 1, dilaporkan di bulan 2. Nah, jadi nanti ada istilahnya faktur pajak. Faktur pajak itu diterbitnya di bulan 1, maka mesti faktur pajak itu kan masuk bulan 1. Nanti dilaporkan paling lama bulan 2. Kalau misalnya saya lapornya itu tanggal 1 Maret, itu berarti udah telat. Nah, begitu juga kalau misalnya bulan 2, dilaporkan di bulan 3, paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau contoh bulan 2, dilaporkan paling lama tanggal 31 Maret. Jadi kalau misalnya lapornya itu 30 Maret, masih belum telat. 31 Maret, belum telat. Tapi kalau misalnya 1 April, berarti udah telat. Nanti kalau misalnya dia telat, itu ada sanksinya. Jadi namanya juga kewajiban. Kalau misalnya kewajiban, berarti kalau misalnya tidak dipenuhi, itu ada sanksinya. Oke, yang kedua, yang paling mesti diperhatikan juga terkait kewajiban setor atau bayar. Kalau misalnya di PKP dan sebelum PKP, kita lihat juga sama kayak pelaporan, itu cuma bedanya itu kalau misalnya di sini PPh aja, sedangkan di sini PPh sama PPN. Kalau misalnya PPh, itu disetorkan paling lama, kalau misalnya tahunan itu sebelum SPT disampaikan. Biasanya kalau misalnya pengguna PP 23 kan, itu setornya bulanan. Nah, kalau misalnya pelaporan menggunakan mekanisme secara umum itu nanti ada, mungkin saya akan buat video lainnya terkait yang SPT tahunan. Nah, kalau misalnya bulanan yang PPh-nya itu cuman maksimal tanggal 10 ataupun tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebelum SPT disampaikan. Itu dia. Sedangkan PPN, kalau bisa di PKP ini, mesti diperhatikan terkait PPN-nya juga. PPN itu
pembayarannya itu bulanan juga, maksimal akhir bulan berikutnya, dan sebelum SPT disampaikan. Contoh tadi, kita lanjut contoh nomor 2 nih. Misalnya bulan 2, terus kan kita setuju, dia laporkan paling lama bulan 3, akhir bulan berikutnya. Tapi contoh, misalnya saya udah lapor, terus saya baru bayar, itu bagaimana? Itu nggak bisa. Mesti bayar dulu, baru lapor. Karena nanti kalau misalnya di sistem itu, kalau misalnya ada, kita udah nerbitkan faktur pajak, terus kita udah faktur pajak ini nggak dibayar, ya di sistem itu nggak dinolak gitu. Jadi nggak bisa lapor juga sih sebenarnya. Jadi yang paling penting dia perhatikan, mesti dibayar sebelum dia lapor, itu dia. Dan pelaporannya itu paling lama akhir bulan berikutnya. Kalau misalnya lewat, dia telat. Kalau misalnya dia telat bayar, itu pun ada sanksinya. Oke, setelah kewajiban lapor sama bayar, itu kita bahas tentang sanksi. Sanksi, kalau misalnya untuk itu ada 100.000, 1 juta, dan 2%. Sedangkan di PKP ini hampir sama, cuma bedanya itu di sini aja, yang ini, poin nomor 3, yang 500.000 itu. Nah, kalau misalnya 100.000, kalau misalnya telat atau nggak lapor SPT PPh bulanan dan SPT tahunan OP. Tapi kalau misalnya untuk yang badan itu 1 juta. Kalau misalnya dia telat atau tidak lapor SPT tahunan badan. Yang di sini tadi PPh bulanan, di sini SPT tahunan orang pribadi. Yang di sini SPT tahunan badan. Itu dulu. Terus kita bilang, Pak, saya telat 1 hari, itu bagaimana? Kalau telat 1 hari, berarti dia udah telat lapor. Itu sanksinya 100.000 atau 1 juta, tergantung jenisnya. Nah, terus kita bilang, kalau misalnya kewajiban bayar, itu 2% dari telat setor atau telat bayarnya itu tadi. Oke, kita lanjut ke PKP. Mana mas saya? Oke. Kalau misalnya PKP, sama kayak yang tadi, yang poin yang SPT masa sama bulanan, SPT masa sama tahunan yang PPh, tapi kalau misalnya PPh-nya itu di bagian sini. Itu kalau misalnya telat 1 hari, 200.000. Jadi contoh, bulan 1 dia laporkan di bulan 3, itu telat. Jadi kalau telat, 1 bulan itu 500.000. Jadi kalau misalnya bulan 2-nya telat juga, 500.000. Kalau bulan 3 dia telat, 500.000. Kalau misalnya bulan 4 tapi nggak telat, terus bulan 5-nya telat, yang bulan 5-nya aja kena. Bulan 4 nggak kena, karena kan tepat waktu gitu. Nah, itu kalau misalnya sanksinya pun sama, 2% juga. Nah, penting juga bahwasanya kalau misalnya ada pembayaran, mesti ada pelaporan, itu pasti. Terus, kalaupun nggak ada pembayaran, tetap ada pelaporan. Contoh, Pak, yang contoh nomor 2, Pak, misalnya saya nggak ada usaha lagi, tapi PKP saya masih, status NPWP saya masih PKP, itu bagaimana? Tetap dia laporkan. Terus, kalau misalnya di PP, saya pengguna PP 23, Pak, usaha saya udah nggak ada lagi. Terus, misalnya usaha yang A, misalnya saya sebagai petani gitu misalnya. Terus yang di usaha B itu saya sebagai pedagang eceran. Tapi orangnya tetap sama ini. Nah, satunya itu usahanya yang A, satu usaha yang B, itu dua-duanya nggak ada. Terus usaha yang C itu masih ada. Itu bagaimana? Kalau misalnya ada C, ya bayarnya itu yang C aja. Tapi tetap dilaporkan A, B, C. Nah, terus kalau misalnya, Pak, usaha saya semuanya itu nggak ada nih, A, B, C ini nggak ada, tetap wajib lapor nggak? Tetap lapor. Kalau misalnya, NPWP-nya masih ada,
dan statusnya masih aktif, tetap dilaporkan. Oke, jadi itu ya, kalau misalnya nggak ada usaha lagi, tetap lapor. Kalau misalnya nggak ada pembayaran, tetap lapor. Nah, aplikasi yang digunakan PKP secara umum, itu yang pertama, Enova, atau dikenal dengan e-faktur.pajak.go.id. Tapi aku biasa sih nyebutnya Enova, karena lebih sering orang kenal itu dengan Enova. Yang kedua, e-faktur desktop. Yang ketiga, web e-faktur. Jadi, eh, yang nomor satu sama nomor tiga ini menggunakan website, itu website-nya bebas. Mau pakai Chrome boleh, mau pakai Mozilla boleh, mau pakai Internet Explorer boleh. Jadi nggak dari patok mau pakai apa. Tapi aku kalau misalnya pribadi, itu lebih cenderung menggunakan Google Chrome. Karena Google Chrome menurut saya lebih user friendly, jadi lebih gampang digunakan daripada Mozilla ataupun dari Internet Explorer. Tapi balik lagi ke pengguna masing-masing. Jadi saya nggak menetapkan kalian harus pakai yang Internet Explorer loh, misalnya. Itu enggak. Jadi balik ke preferensi masing-masing. Nah, sedangkan nomor dua itu ibaratnya install aplikasinya itu ada di laptop atau di komputer gitu. Lanjut, Enova diaksesnya itu situsnya itu www.efaktur.pajak.go.id. Nah, untuk yang login itu menggunakan MPWP, password Enova, sama kode aktivasi akun PKP. Dapatnya dari mana? Dari pos. Ini dapatnya dari email. Jadi ketika kalian udah dikukuhkan jadi PKP, biasanya itu bakal mendapatkan dua kode ini. Tapi ingat, ini gambaran umum dulu. Jadi jangan sampai pusing eh, dapat password Enova dari mana. Jadi video ini semata-mata untuk gambaran umum sebelum dan setelah jadi PKP. Nah, kalau misalnya MPWP loginnya seperti yang kartu tadi itu 15 digit, sedangkan untuk yang password Enova itu biasa itu 8 digit nih. Tapi password Enova ini kan agak susah nih. C besar, X kecil, 1, J besar. Nah, karakter ini agak unik dia, tapi itu bisa diganti. Nanti di video selanjutnya aja. Ini gambar umum dulu. Nah, kode aktivasi dapatnya dari mana? Dapatnya dari pos. Kalau misalnya kode aktivasinya itu nggak sampai, itu bagaimana, Pak? Bisa ke kantor pajak, cetak ulang. Ataupun kalau misalnya nggak cetak ulang, ya dari aplikasi ini aja pun bisa juga sih. Tapi minimal harus ada dulu untuk diaktifasi, biar bisa masuk ke eh, website yang ini. Nah, fungsinya. Fungsinya Innova ini lebih ke administrasi. Jadi kalau misalnya, Pak, AR saya siapa ya, Pak? Saya nggak tahu. Itu bisa dilihat dari menu dari website yang ini. Terus kalau misalnya saya mau kode aktivasi saya kemarin hilang, Pak, yang kode aktivasi yang ini, yang ini. Nah, itu hilang, Pak. Itu bagaimana? Itu ada di sini. Namanya juga lebih ke administrasi. Jadi kayak administrasi perpajakan yang khususnya untuk PPN itu bisa Bapak Ibu lihat di website yang ini, efaktur.pajak.go.id atau Enova ini. Nah, terus ganti password, ganti email, itu bisa dari website ini juga. Ketika passwordnya itu agak susah dihafal. Misalnya saya mau pakai passwordnya itu, misal contoh KPP misalnya, KPP 123 boleh. Mau pakai passwordnya 123 aja boleh. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing dan sangat disarankan passwordnya itu hanya kalian yang tahu. Itu aja. Nah, minta nomor seri faktur pajak. Itu bisa di sini. Dari semua fungsi, paling penting itu sebenarnya yang ini sih. Minta nomor seri faktur pajak. Paling enggak, kalian harus amankan nomor seri faktur pajaknya. Jadi kalau misal contoh, saya baru mintanya itu tanggal 5 Januari.
Ya, nomor fakturnya itu baru bisa dipakai itu 5 Januari ke depan. Gitu dia. Jadi, balik lagi, paling penting sebenarnya minta nomor seri faktur pajak di sini. Kalau bisa, diminta sebelum nomornya habis. Kalau misalnya eh, nomornya udah habis, baru kalian minta, ya. Jadi ya, misal transaksinya, Pak, kemarin saya mau pakai nomor faktur yang tanggal 4, tapi baru saya minta tanggal 5, itu bagaimana, Pak? Ya mau nggak mau, kalian nerbit faktur tanggal 5, yang paling cepat. Gitu dia. Nah, minta sertifikat elektronik. Itu di sini juga. Sertifikat elektronik itu bentuknya kayak gini. Ibaratnya ada namanya istilahnya paspres. Paspres itu kayak password. Passwordnya itu sama yang password Innova enggak, Pak? Itu enggak. Jadi paspres yang ini itu lebih ke eh, yang dibuat sama direkturnya. Jadi kalau misalnya direkturnya itu buatnya itu berbeda sama password Innova, ya cuma direkturnya aja yang tahu bagaimana. Tapi password Innova ini, password Innova kan bisa dirubah. Paspres pun bisa dirubah juga gitu. Jadi sertifikat elektronik, fungsinya itu apa sih Pak sertifikat ini? Apa sih bedanya? Sertifikat elektronik itu ibaratnya identitas kalian. Jadi kalau misalnya sertifikat ini, fungsi sertifikatnya begini. Kalau misalnya saya mau nerbitkan faktur pajak, minta nomor seri faktur pajak, sama saya mau lapor PPN, SPT masa PPN, itu bagaimana? Paling nggak itu kalian mesti ada sertifikat elektronik. Kalau misalnya kalian nggak ada sertifikat elektronik atau namanya Sartel, yang tahun depan bakal diubah namanya menjadi OTP, kode otorisasi pajak nggak salah namanya. Nah, itu kalian mesti ada serter. Kalau misalnya nggak ada serter, ya kalian nggak bakal bisa menerbitkan faktur pajak, minta nomor seri faktur pajak, ataupun mau lapor SPT masa PPN pun nggak bisa juga gitu. Jadi ini lebih ke eh, ya identitas kalian lah. Jadi identitasnya itu bahwasanya saya sebagai direktur yang minta, bukan orang lain gitu. Nah, riset aplikasi klien. Riset aplikasi klien ini kalau bisa agak diminimalkan, klik menu riset aplikasi klien desktop ini. Riset aplikasi klien desktop ini ibaratnya itu hanya dipakai. Contoh, laptop saya hilang, aplikasinya itu di dalam. Atau laptop saya bervirus, nggak bisa akses e-faktur lagi. Atau password e-faktur, itu segala macam, itu eh, udah diketahui sama orang. Itu bagaimana? Itu baru di reset. Jadi kalau bisa sih riset aplikasi desktop itu agak dijarangkan, ditekan, kecuali kalau misalnya 3 hal yang mendesak tadi itu, atau ada beberapa kondisi yang mendesak yang belum saya sebutkan. Karena kan, kalau misalnya riset aplikasi klien, itu ibaratnya database yang ada di laptop itu bakal hilang, di riset gitu. Tapi kalau misalnya eh, sudah di riset hilang itu bagaimana Pak? Itu masih bisa diminta di kantor pajak. Jadi masih ada solusinya. Cuman kalau misalnya bedanya itu cuman kalian butuh effort aja ke kantor pajak. Mungkin jarak tempuhnya kalian itu 2 jam misalnya. 2 jam ya mau sih kalian mesti datang ke kantor pajak 2 jam itu untuk datang perjalanan 2 jam untuk minta database yang kemarin yang udah pernah kalian terbitkan itu. Kalau misalnya eh, kalian nggak menekan riset aplikasi desktop sih, resikonya itu passwordnya itu tadi kan diketahui sama orang lain. Nah, takutnya itu disalahgunakan, itu aja. Nah, riset aplikasi desktop itu yang tadi, untuk yang menu yang ini, untuk aplikasi yang ini, e-faktur desktop. Jadi, e-faktur desktop itu diinstal di aplikasi di laptop komputer. Nah, login itu nanti kita akan dibahas di video selanjutnya, jadi nggak saya bahas yang ke ini dulu. Itu ketika kita install aplikasi. User ID, password-nya pun itu berbeda sama
MPWP ataupun segala macam gitu. Nah, fungsinya untuk terbitkan faktur pajak. Kalau misalnya ada 4 status yang di sini, secara gambar umum, itu belum upload, siap approve, approval sukses, sama reject. Jadi yang dari keempat status ini, yang paling penting itu sebenarnya pastikan faktur pajak yang kalian terbitkan, itu statusnya approval sukses. Kalau misalnya nggak, kalau misalnya approval sukses itu, dia ada barcode-nya. Ini misalnya contoh faktur pajak. Nah, kalau misalnya approval sukses, itu dia ada barcode-nya di lingkaran merah ini. Contoh, Pak, misalnya saya masih tahap siap approve atau belum upload atau statusnya reject. Itu bagaimana? Ya, berarti itu masih belum diterbitkan yang ada barcode-nya. Jadi kalau misalnya lawan transaksi bakal mintanya itu faktur pajak yang statusnya itu approval sukses yang ada barcode-nya. Karena kalau misalnya nggak ada barcode-nya itu mereka pasti nggak mau. Karena itu ibaratnya faktur pajak ini saya nggak bakal bisa klaim gitu. Itu mungkin aja faktur pajak ini palsu atau faktur pajak ini saya nggak bisa kreditkan pajak masukannya. Jadi kalau misalnya statusnya approval sukses, itu bakal tersimpan di servernya DJP. Misalnya ini gambar server. Nah, kalau misalnya server DJP, ibaratnya tadi saya sudah terbitkan approval sukses, ya udah bakal tersimpan di server DJP. Nah, ada namanya fitur pre-populated pajak masukan. Itu menyambung lagi sama yang ini. Kalau misalnya ibaratnya saya lawan transaksi dari si A ke si B. Jadi A menerbitkan faktur pajak. Berarti nanti namanya itu faktur pajak keluar. Tapi di sisi B, dia dapat faktur pajak dari si A. Berarti si B ini bakal mendapatkan faktur pajak masukan. Yang dari si A itu faktur pajak keluar ke faktur pajak masukan itu di B. Itu dari A ke B, si A-nya itu mengeluarkan faktur pajak, si B itu dapat faktur pajak atau faktur pajak masukan. Nah, kalau misalnya si B, kita bicara si B dulu. Si B ini untuk input faktur pajak masukan, itu biasanya kan ketik manual. Nah, kalau misalnya saya nggak mau manual, itu bagaimana? Itu namanya pakai fitur pre-populated pajak masukan. Nah, fitur pre-populated pajak masukan ini, dapatnya dari mana? Itu dapatnya itu dari server DJP. Kalau misalnya tadi eh, yang statusnya approval sukses, yang pajak keluarnya faktur pajak keluarnya approval sukses, keluar ibaratnya kan tersimpan di server DJP. Jadi server DJP ini ditarik aja datanya untuk menjadi faktur pajak masukan bagi pembeli. Masuk. Tapi faktur pajak masukan untuk pembeli ya. Nah, itu aja fungsinya. Sama ada juga sih sebenarnya untuk create file SPT masa PPN-nya itu yang versi PDF itu bisa juga. Nah, lanjut. Ini e-faktur desktop, versi desktop. Situsnya itu tercoret. Situsnya itu www.efaktur www.web-efaktur.pajak.go.id. Nah, situs yang ini itu kurang lebih tampilan begini. Nanti ada statusnya MPWP, misalnya 12, 3, 4, 5, dan sekian. Nah, nanti password ada juga sih nanti. Itu nanti di video selanjutnya aja. Tapi paling nggak itu ada gambaran dulu. Nah, login itu pakai Sertel. Sertelnya itu tadi dapatnya itu dari Enova. Gambarnya ini. Terus ada namanya password Enova. Loginnya pakai password Enova. Nah, fungsinya ini untuk semata-mata untuk lapor SPT masa PPN. Untuk saat ini ya, di tanggal berapa hari ya? Tanggal 6 Desember nggak salah. Nah, untuk per hari ini fungsinya itu hanya lapor SPT masa PPN sama
create file SPT masa PPN itu bisa juga, sama download pre-populated pajak masukan itu bisa. Mungkin kedepannya itu DJP mungkin bakal mengembangkan fitur, apakah fitur-fitur tambahan seperti menerbitkan faktur pajak mungkin, tapi kita kurang tahu. Yang pastinya itu untuk saat ini hanya untuk lapor SPT masa PPN, sama download pre-populated pajak masukan, sama create file SPT masa PPN. Karena kan perkembangan teknologi pastinya bakal banyak perkembangan untuk memenuhi kebutuhan perpajakan kita semua. Nah, yang untuk kita balik lagi, untuk lapor SPT masa PPN, itu pastikan statusnya itu sukses lapor. Kalau misalnya nggak sukses lapor, berarti kita nggak terlapor nih SPT masa PPN-nya. Kalau nggak terlapor, ya sanksi denda itu yang tadi 500.000 itu. Nah, terus create file SPT masa PPN versi PDF, terus download pre-populated pajak masukan. Nah, mungkin aja pengembangan dari e-faktur desktop ini, kok e-faktur desktop? Sorry, ini harusnya web e-faktur. Ini saya edit dulu. Harusnya ini web e-faktur. Oke, sorry ada kesalahan di slide, tapi tidak mengurangi materi yang saya sampaikan tadi. Jadi itu fungsi dari web e-faktur, kurang lebih begini. Nah, kita lanjut. Dari ketiga aplikasi yang tadi itu, pasti Bapak Ibu tadi kan udah pada ngecatat nih, apa aja sih yang perlu disiapkan. Nah, kurang lebih ini saya resume. Saya udah resume apa aja sih ke depannya sama pada saat yang perlu disiapkan ketika sudah menjadi PKP itu apa aja. Nah, data-data yang mesti kalian siapkan itu, atau mesti kalian amankan, paling nggak itu nomor NPWP, password Innova yang dari email, terus kode aktivasi akun PKP yang dari pos. Sebenarnya kode aktivasi akun PKP sih nggak kalian amankan, nggak masalah sih. Ya paling nggak, tapi kode aktivasi ini lebih kepake itu cuma sekali aja. Selebihnya itu bisa kita akses dari Innova yang ini. Nah, pas press untuk serter, terus ada namanya ID login e-faktur desktop, password login e-faktur desktop, udah, itu aja. Jadi, saya ulangi, tadi ada MPWP, password Innova, dari email, terus yang dari pos, tapi yang dari pos itu cuma pakai itu sekali aja. Itu kalau misalnya hilang, itu masih bisa diakses di yang ini, situsnya Innova. Terus, Passphrase, itu kalau misalnya lupa, itu bisa di-reset juga. Terus ada namanya ID login e-faktur desktop. Kalau misalnya dua ini lupa, itu bisa di-reset juga. Ya, kurang lebih begitu. Sekian dari video kita kali ini. Tapi balik lagi, ini hanya gambaran umum terkait pajak dan pra-e-faktur versi basic. Nanti kalau misalnya untuk gambaran teknisnya itu, nanti akan saya buat di video selanjutnya. Tapi paling nggak ini, di video kita kali ini, kita paling nggak itu harus tahu, apa sih yang perlu disiapkan sesudah dan sebelum jadi pengguna e-faktur ini, sebelum jadi PKP. Karena kalau misalnya kita lewat, telat lapor, telat bayar, nah itu pasti ada sanksinya. Gitu. Karena belakang ini saya perhatikan, banyak pengguna e-faktur itu nggak aware sama fungsi dari ketika menjadi PKP sama sebelum menjadi PKP. Karena kalau misalnya ketika sudah jadi PKP, kita mesti lapor PPN bulanan. Ingat, yang tadi video yang di awal-awal sudah saya kasih tahu,
paling nggak itu kalau misalnya nggak ada pelaporan kalau misalnya nggak ada pembayaran, paling nggak itu tetap ada pelaporan. Maksud saya tadi yang nggak ada pembayaran ini adalah, misal contoh, saya usahanya itu nggak aktif lagi, kalau misalnya usaha nggak aktif lagi, tetap ada pelaporan, gitu dia. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.